Halo, selamat malam Bapak Ibu. Ini yang ada di tugas classroom di bagian demonstrasi konstekstual. Nah, di situ kan ada template tentang rancangan asesmen diagnostik lah. Tadi sudah saya jelaskan di classroom pada saat kita pertemuan tadi. Di situ ada jenjang, kelas, kemudian capaian layanan, tujuannya apa. Nanti silakan Bapak Ibu isi ini. Nah, ini ada contoh yang saya isi pada saat saya ikut pelatihan kemarin. Silakan nanti Bapak Ibu tulis di situ jenjang kelasnya, kelas berapa, bebas aja ya, kelas sesuai dengan binaan Ibu, Bapak Ibu, atau kelas yang lain. Capaian pelayanannya apa di situ, ini saya ambil contoh. Peserta didik dapat memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah, menyesuaikan diri, dan keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya. Ini bersangkut paut tentang segi sosialnya ya. Kemudian tujuannya untuk apa kita melakukan rancangan asesmen ini, yaitu mengetahui kesejahteraan psikologi emosinya seperti apa, kemudian mengetahui kondisinya, mengetahui latar belakang pergaulannya siswanya selama pembelajaran daring itu seperti apa, kemudian gaya belajarnya seperti apa. Nah, untuk gaya belajar mungkin kita sudah memahami gaya belajar anak didik kita ya, bermacam-macam. Ada yang mungkin sambil mendengarkan musik dia akan konsentrasi, mungkin sambil ngopi atau ngemil dia akan bisa konsentrasi mengerjakan tugas-tugasnya, dan masih banyak lagi karakter siswa yang dimiliki. Kemudian informasi apa saja yang ingin digali, contoh ya, pertanyaannya mungkin seperti ini. Nanti Bapak Ibu buatnya seperti ini aja rancangannya, contohnya misal di sini, apa saja kegiatanmu selama pembelajaran di rumah, bagaimana perasaanmu, bagaimana dengan tugas yang dikerjakan, apa hal yang membuat yang tidak menyenangkan atau yang senang selama pembelajaran di rumah. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa nanti Bapak Ibu membuatnya melalui classroom, seandainya kita sudah praktek ya di sekolah, untuk mengetahui, menggali apa-apa saja permasalahan yang ada di rumah peserta didik kita atau siswa kita ya, bisa lewat classroom. Kemudian kita lihat lagi aktivitas siswa belajar selama di rumah itu seperti apa. Kita bisa tanyakan ke anak-anak, selain belajar dari rumah, adakah aktivitas lain nak yang kamu kerjakan? Jika ada kegiatan lain, bagaimana kamu membagi waktunya? Nah, apabila anak didik kita sudah mampu untuk membagi waktu, kan kadang-kala ada siswa kita yang belajar di rumah sambil bekerja karena memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mungkin selama COVID ini anak-anak banyak yang belajar sambil bekerja. Salah satu siswa saya kemarin juga seperti itu ya Bapak Ibu. Pada saat saya hubungi, saya video call, kenapa nak kamu tidak aktif? Bu, saya sambil kerja. Nah, ini sebagai masalah sebenarnya bagi siswa-siswi kita yang mereka pembelajaran daring tapi dia tidak aktif. Bisa kita gali permasalahannya apa, tapi kalau dia mampu untuk membagi waktunya, kita anggap permasalahan ini sudah selesai. Nah, kemudian bagaimana kondisi dan keadaan keluarganya? Nah, itu tadi yang saya sampaikan ya. Misal contoh keluarganya dalam keadaan tidak harmonis, kemudian ekonominya tidak bagus, mungkin karena selama pandemi ini pekerjaan orang tuanya mungkin ada yang di PHK, atau ada yang tidak sesuai harapan lah, pokoknya penghasilannya minim. Kemudian bagaimana gaya belajarmu di rumah selama PJJ? Nah, selama pembelajaran daring ini kita melihat gaya belajar siswa seperti apa gaya belajarnya. Nah, dari asesmen ini kita bisa tahu, memang agak rumit sih kita membuat seperti ini satu siswa, atau kita boleh menggunakannya pada saat kita masuk kelas. Kita pertanyaan-pertanyaan ini bisa dibuat di dalam Google Classroom atau form Google. Nanti kita ketahui dari jawaban-jawaban anak-anak ini bisa menjadi sumber atau masalah yang dihadapi oleh siswa-siswi peserta didik kita selama pembelajaran daring. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan? Nah, ini tadi ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Pertanyaan tersebut di atas bisa dibuat diolah via Google Form, lalu dikirimkan via WA grup kelas atau di Classroom atau via Zoom Meet. Kemudian dari hasil Google tadi dievaluasi jawaban yang telah mereka kirim. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian yang jawabannya sifatnya pribadi bisa dikelompokkan agar dapat ditindaklanjuti untuk bercerita atau konseling via WA kah, telepon kah, video call, ataupun dipanggil ke sekolah ya. Permasalahan yang siswa hadapi ini dapat diselesaikan dengan baik demi kelancaran pembelajaran selama daring ya. Alat bantu yang digunakan seperti laptop, HP. Nah, ini bisa nanti untuk tugas demonstrasi konstekstual bisa Bapak Ibu menggunakan contoh seperti saya ini ya, bisa dibaca nanti, atau nanti bisa saya sharekan ya ke grup
untuk memahami atau mengerjakan tugas-tugas di materi asesmen diagnostik. Oke, Bapak Ibu guru BK, terima kasih atas perhatiannya. Ini secara gamblang saja, secara umum saya jelaskan, silahkan nanti didiskusikan bila ada yang masih kurang dipahami. Terima kasih, selamat malam.